Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, terserah kalian pada saat kapan membukanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah listrik statis. Apa sih sebenarnya listrik statis? Oke, saya share screen dulu. Oke, listrik statis. Jadi di sini nanti materi selanjutnya atau bab 3 bagi jurusan teknologi dan rekayasa dan bab 2 bagi jurusan multimedia. Jadi di sini nanti akan membahas materi tentang listrik statis. Nah, sebelum masuk ke materi, listrik statis itu apa? Nantinya kita ketahui dulu kompetensi dasarnya apa. Jadi nanti 3.13 yaitu menerapkan listrik statis dan listrik dinamis, tapi yang akan kita bahas hari ini masih listrik statis dulu. Kemudian yang 4.13 yaitu melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis. Nanti percobaannya masih dalam kaitannya dengan listrik statis. Oke, kita masuk ke materi listrik statis nanti apa aja. Yang pertama adalah pengertian listrik statis itu sendiri, kemudian konsep dasar atom. Ini nanti konsep dasar yang misalkan proton, neutron, kemudian elektron, jadi kayak gitu itu. Kemudian nanti hukum Coulomb, medan listrik dan hukum Gauss, potensial listrik dan energi potensial muatan atau biasanya disebut dengan energi potensial listrik. Kemudian yang terakhir adalah kapasitor. Oke, listrik statis. Statis itu dari kata diam. Jadi bagaimana? Yaitu listrik yang diam untuk sementara. Jadi penekanannya adalah untuk sementara pada suatu benda. Siapa yang menemukan pertama kali? Percobaan ini ternyata sudah dilakukan tahun 2500 silam di Yunani, berarti sebelum Masehi. Di sini percobaan pertama kali dilakukan oleh Thales of Miletus, yaitu ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian diikatkan pada bulu ayam. Ternyata bulu ayam itu terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat kemudian jatuh lagi. Jadi ini mungkin di SMP kalian sudah pernah melaksanakan contohnya atau di SD bahkan. Jadi di situ penggaris digosok-gosokkan pada rambut yang kering ataupun pada kain yang kering, kemudian di situ didekatkan dengan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nanti ada sebagian kertas itu yang menempel pada penggaris itu. Nah, tapi sekali lagi hanya beberapa saat, jadi tidak menempel terus. Oke, kita masuk ke fenomena listrik statis. Jadi penemuan ini selain dari Thales of Miletus, siapa saja kira-kira? Nah, ini. Fenomena listrik ini ternyata ditampilkan oleh Thales tadi, seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Nah, ini jadi gambarannya kayak gini ya. Jadi batu digosokkan pada kain, kemudian di situ ada bulu ayam, ternyata bulu ayamnya ada yang melekat pada batu itu atau ada yang terbang dengan catatan hanya sementara gitu ya. Untuk yang selanjutnya selain Thales nanti ada lagi yaitu William Gilbert, yaitu menamai gejala batu ambar dan gejala apapun yang serupa sebagai elektrik ya. Dalam bahasa Yunani batu ambar disebut elektron ya, dan dalam bahasa Indonesia disebut listrik atau bukan elektron. Kemudian pada tahun 1700-an, seorang ilmuwan bernama Dufay menunjukkan bahwa ada dua jenis gejala kelistrikan statik, yaitu Resinous negatif dan Vitreous positif. Atau mungkin kalau sekarang sudah diganti ya, karena sudah penemuan yang terbaru, ada proton, ada elektron. Jadi kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah Benjamin Franklin pada tahun 1752 itu menyatakan bahwa fenomena kilat dan batu ambar merupakan gejala yang sama. Nah, dan menamakan kedua jenis listrik ini, ini sudah mulai muatan positif sama negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah Robert A. Millikan 1869 sampai 1953. Ini ternyata dia bisa mencari harga muatan yang paling kecil itu ternyata berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat dengan massa dari elektron itu sendiri ya, yaitu dengan percobaan tetes minyak milikan. Nanti bisa dicari tetes minyak milikan itu yang kayak apa percobaannya. Nah, penyebabnya gejala listrik statis itu apa? Tadi kan benda itu memiliki muatan listrik, yaitu elektron, proton, kemudian ada yang netral atau disebut dengan neutron. Nah, di sini kalian bisa lihat benda yang tidak memiliki muatan adalah benda yang jumlah muatan negatif dan positifnya seimbang. Jadi sama gitu ya, bukan berarti tidak punya muatan tapi sama.
sehingga total muatannya netral atau nol. Jadi, kalau kalian perhatikan ini positifkan proton yang bergerak. Jadi, diingat ya, yang bergerak itu adalah yang elektron. Jadi kayak gitu. Sebentar. Ya, tidak terlihat ya. Oke, muatan listrik dari benda dapat berpindah jika berinteraksi dengan benda lain, misalkan dengan cara tadi ya, digosokkan dengan kain sutra atau sebenarnya nggak kain sutra sih, sebenarnya kain yang kering atau rambut yang kering. Rambut yang kering itu maksudnya gimana? Rambut yang tidak ada misalkan dikasih pomade atau habis dipakai apa ya, kalau untuk cewek misalkan, agak lembab ya, dikasih setelah sampo kayak gitu, itu nanti tidak bisa atau vitamin itu nanti tidak bisa digunakan. Yang selanjutnya, nah, apa itu atom? Jadi sebenarnya gini, sebelum masuk listrik statis, tadi kan saya sudah jelaskan sekilas di depan bahwa materinya nanti kaitannya dengan atom. Oke, what the meaning atom? Apa itu atom? Kita lihat ya. Nah, bentar, ada kendala. Oke. Atom itu apa? Atom itu adalah objek yang paling kecil dari suatu unsur. Jadi atom itu yang paling kecil, di situ tersusun dari satu jenis atom saja. Misalkan di situ ada unsur air raksa tersusun dari atom air raksa. Nah, di sini insya Allah kalian sudah diajarkan di kimia. Jadi di sini nanti penekanannya kalau untuk fisika itu adalah dia bermuatan apa, gitu kan? Oke, kita lihat struktur atom. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini partikel yang bermuatan proton positif disebut dengan tadi ya, proton ya. Kalau yang bermuatan positif itu proton, di sini digambarkan dengan warna merah. Kemudian neutron bermuatan netral, yang di sini digambarkan warna hijau. Kemudian dia menjadi satu. Proton dan neutron itu terdapat di bagian inti atom atau namanya nukleus ya. Jadi inti atom itu namanya nukleus. Kemudian yang bergerak siapa? Oh, ternyata yang bergerak adalah elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Di sini dia bergerak mengelilingi nukleus, jadi mengelilingi yang ada di tengah ini. Yang di tengah tadi adalah proton sama neutron. Jadi sekali lagi yang bergerak atau yang memiliki kecepatan itu nanti adalah elektron. Kemudian yang selanjutnya ini tadi atom yang netral itu kan sekali lagi ya, atom yang netral itu bukan berarti dia tidak punya muatan, tapi di sini jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Nah, gini. Oke, kita tunggu sampai ke gambar-gambarnya. Oke. Nah, di sini atom akan memiliki kekuatan yang apa ya? Muatan listrik negatifnya gitu. Muatan listrik negatifnya itu kelebihan. Jadi kalau lebih negatifnya berarti elektronnya yang lebih gitu aja. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau positifnya yang banyak ya, kalau bermuatan positif itu berarti kekurangan elektron. Tapi kalau muatannya negatif itu berarti kelebihan elektron. Jadi kuncinya sebenarnya di elektron itu sendiri, gitu ya. Tadi sekali lagi yang bergerak di lintasan nukleusnya atau bergerak di lintasan yang bentuknya melingkar tadi itu adalah elektronnya. Kalau proton sama neutron atau yang di sini warnanya sudah agak berubah lagi ya. Mohon maaf tadi warnanya ada hijau, di sini saya ganti warna agak kehitaman, itu berarti yang bersifat netral itu berarti terletak di pusatnya. Jadi di titik pusatnya gitu. Ini sekilas tentang atom sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya di fisika. Jadi sebenarnya gini, fisika itu kombinasi dari 3 mata pelajaran yang utama, yaitu matematika jelas, kemudian fisika itu sendiri, sama nanti gabungannya sama kimia, gitu ya. Oke, ini adalah contoh benda, sebentar. Kenapa tidak bisa muncul? Oke, gini. Ini adalah contoh benda yang bermuatan listrik statis. Tadi contohnya adalah jika kaca digosokkan pada kain sutra, gitu kan. Kalau kalian perhatikan di sini ada 2 muatan, ya. Tadi sekali lagi ada muatan. Yang warna pink ini adalah positif, kemudian yang warna biru adalah yang negatif, yaitu sekali lagi yang berpindah adalah elektronnya. Jadi di sini elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Kaca, ya, tadi kan gini, kata kuncinya gini. Kalau muatannya
satu positif, berarti nanti satunya negatif akan terjadi tarik-menarik. Tapi kalau sama-sama negatif, itu berarti nanti tolak-menolak atau sama-sama positifnya, berarti nanti juga tolak-menolak. Jadi di sini ketika ada dua benda yang di sini kaitannya karena di sini di elektronnya dari kaca ya berpindah dari kaca ke kain sutra, berarti salah satu ada yang negatif, salah satu nanti ada yang positif gitu ya. Biar terjadi tarik-menarik. Tetap jadi aliran listriknya yang bersifat sementara tadi. Jadi di sini kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra menjadi listrik negatif. Jadi nanti ada dua hal yang bisa saling tarik-menarik sehingga terjadi benda itu bermuatan listrik statis atau memiliki listrik statisnya. Ini salah satu contoh ya. Jadi contohnya yang pertama adalah kaca digosok pada kain sutra. Contoh lagi kira-kira apa? Nah, styrofoam digosok pada kain wol. Jadi hampir sama ya ini prinsipnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan styrofoam digosok pada kain wol atau biasanya kain yang di sini kalau biasanya agak rajut itu juga bisa. Jadi kain kering pun juga sebenarnya bisa. Jadi nanti bisa dicoba. Prinsipnya gimana? Ini juga sama. Jadi elektron itu berpindah dari kain wol ke styrofoam. Berarti styrofoamnya nanti yang negatif, kemudian kain wolnya yang bermuatan positif. Nah, contoh lagi kira-kira apa? Nah, ini balon dengan kain wol gitu ya. Jadi balon digosok dengan kain wol, maka elektronnya juga akan berpindah dari kain wol ke balon sehingga balon itu bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Jadi kayak gitu. Mungkin di sini ada kesalahan ya. Jadi di situ untuk balonnya itu semuanya nanti negatif atau negatif. Jadi nggak ada positifnya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Lalu bagaimana sifat muatannya? Nah, gini. Tadi kan saya sudah sempat jelaskan kan, kalau dia sama, berarti ibaratnya gini, kalau sama-sama muatannya, itu akan tolak-menolak. Jadi kalau negatif ketemu negatif, dia akan langsung kayak gini. Kalau positif ketemu positif, bagaimana? Dia juga langsung akan tolak-menolak. Nah, jadi ini aturannya. Jadi nanti kalau kalian misalkan, ini gimana sih kayak tarik-menarik atau kayak tolak-menolak ya, itu nanti kaitannya dengan ini. Kemudian, kalau muatannya satu positif, satu negatif, berarti dia nanti akan tarik-menarik. Ibarat kehidupan manusia sih sebenarnya. Jadi hubungan hampir sama dengan laki-laki dengan perempuan misalkan, berarti di situ kan akan saling tarik-menarik. Itu yang umum ya, tapi kalau yang tidak umum kita tidak bahas di sini. Jadi maksudnya kan ada yang punya kelainan dan lain sebagainya, itu hanya kan dalam tanda kutip tidak umum ya, tapi kalau yang umum kan antara laki-laki dengan perempuan, jadi kayak gitu. Next, nah, lalu benda netral itu apa? Sekali lagi saya tadi sudah bilang bahwa benda netral itu atau benda netral itu berarti antara positif dengan negatifnya sama. Atau muatannya adalah sama. Jadi bukan berarti dia tidak punya muatan. Nah, di sini akan ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Jadi kalau misalkan netral, ibaratnya di sini netral ya. Positif sama negatif sama. Kemudian di sini ada tambah lagi, misalkan ada yang negatif dia jalan. Otomatis kan dia akan tertarik ke sini. Karena yang jelas negatifnya kan nanti akan lebih banyak. Jadi kayak gitu maksudnya. Oke, nah ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk, apa ya, untuk mendemonstrasikan tentang listrik statis. Jadi di sini namanya adalah di sini gaya elektrostatis yaitu pada tahun 1768 melalui percobaan Coulomb mendapatkan gaya elektrostatis itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya antara benda dan sebanding dengan besar muatan benda tersebut. Jadi kalau kalian mungkin masih ingat di SMP ini sebenarnya sudah dijelaskan juga. Rumusnya apa ya kira-kira? Oke, kita lihat. Dan gaya ini disebut apa? Ternyata gaya ini adalah disebut dengan gaya Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik antara dua muatan. Tadi kalau tarik-menarik berarti muatannya yang berbeda atau gaya tolak-menolak antara dua muatan. Berarti di sini gini aja logikanya. Kalau kalian suka dengan sesuatu atau suka dengan cewek A misalkan atau dengan cowok B misalkan, berarti di sini semakin dekat interaksi kalian berarti gayanya atau chemistry-nya akan semakin bagus. Tapi ketika semakin jauh, misalkan mau tidak mau berarti nanti juga akan jauh. Jadi kayak gitu ya.
Oke, nah, lalu apa sih sebenarnya hukum Coulomb? Kita lihat ya. Hukum Coulomb sendiri ini mengganggu saja. Oke, hukum Coulomb sendiri itu apa? Nah, kita lihat. Yaitu tadi kan saya sudah bilang bahwa gaya tarik-menarik sama gaya tolak-menolak. Kalau gaya tarik-menarik itu berarti nanti gayanya sorry bukan, muatannya adalah berbeda, kalau tarik-menarik itu berbeda, kalau tolak-menolak itu berarti yang sama. Nah, percobaan ini menggunakan kaca puntir, bila sudut puntirnya semakin besar, maka semakin besar pula gaya Coulombnya yang dilibatkan. Tapi diingat nanti, tadi persamaannya, nah ini kita lihat. Kita lihat ya, oke. Jadi ini, tadi kalau kalian perhatikan, di sini kan ada dua muatan ya. Ada muatan positif, ada muatan positif. Kemudian pada muatan positifnya, dia kan berarti punya muatan A sama muatan B. Kemudian di sini ada jarak yang memisahkan, gitu kan. Namanya di sini disebut dengan RAB. Jangan lupa pada konstanta pegas itu berlaku, ini mohon maaf saya salah ya, seharusnya 10 pangkat 9, jadi nanti saya editnya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian gaya Coulombnya dalam satuan Newton, jangan lupa gaya itu apapun modelnya, belakangnya maupun kayak gerak, kayak gesek, kayak apapun, berarti satuannya tetap Newton, itu yang diingat. Kemudian Kia adalah siapa? Kita lihat Kia itu adalah muatan pertama. Bu, boleh nggak saya pakai huruf kecil, huruf besar? Sebenarnya boleh saja ya, kalau di sini nggak ada larangan ya. Cuma nanti untuk membedakan bahwa muatan itu bergerak atau muatan pusat atau muatan apapun itu yang nanti harus hati-hati. Tapi di sini pakai Ki besar, Ki kecil nggak apa-apa, asalkan tahu letaknya Ki itu miliknya siapa sih, kayak gitu aja. Nah, jadi di sini Kia itu adalah muatan yang pertama, kemudian Ki B adalah muatan yang kedua gitu ya. Kemudian dia jarak antar satu dengan yang lainnya. Tadi kan saya sudah bilang ya, semakin dekat jaraknya berarti nanti gayanya juga semakin besar. Karena berbanding terbalik. Jadi kalau F-nya besar berarti R-nya kecil. Kalau F-nya kecil berarti R-nya besar. Jadi semakin jauh, ini kan interaksinya semakin kecil juga kan. Kalau misalkan satu bawa makanan yang aromanya A, satu bawa aromanya B misalkan, didekatkan. Di tengah ini kan aromanya campur aduk ya, gitu kan. Semakin kuat aromanya yang campur aduk. Tapi ketika ini semakin dijauhkan, orang yang berada di tengah itu tidak akan membau yang kanan ataupun yang kiri. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah muatan yang sejenis. Tadi kan kalau muatan sejenis langsung dah gitu ya, tolak menolak. Kemudian kalau muatan yang berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Gitu kan. Nah, jadi ingat bahwa gaya elektrostatika itu adalah besaran vektor. Jadi diingat besaran vektor itu berarti ada arahnya, ke arah mana, dan lain sebagainya nanti berpengaruh. Oke, ini adalah beberapa contoh muatan. Kalau muatan segaris gimana? Kalau muatan segaris ya tinggal ditambah aja gayanya. Nah, kemudian kalau muatan yang berbentuk siku-siku, ya siku-siku dilihat. Jadi titik mana sampai ke titik mana. F totalnya berarti kan kalau siku-siku berarti kan sisi miringnya. Gitu ya. Kalau siku-siku. Kalau membentuk sudut tertentu. Nah, ini ada kaitannya dengan trigonometri. Mungkin kalian masih ingat di matematikanya bahwa trigonometri kalau misalkan ini V12, kita lihat V12 itu kemana sih? Oh, sebelah sini ya, V12 misalkan. Kemudian kita lagi berapa? V13. Ini dicari satu-satu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini enggak boleh langsung, oh V1 ditambah V2, tidak. Tapi V1, V2 atau V12 itu dicari tadi dari kakiku per R1 2 kuadrat. Jadi kayak gitu. Nanti untuk minggu depan saya kasih contoh, saya kasih ulasan. Kalau untuk yang minggu ini memang nanti hanya saya kasih materi ini dulu, kemudian tak kasih clue-nya untuk apa yang harus dikerjakan selama 2 minggu. Jadi ingat saya kasih waktu 2 minggu, biar kalian agak refresh sedikit, untuk minggu depan baru kita masuk ke soal-soal. Gitu ya, karena materinya lumayan cukup banyak gitu. Oke, untuk F12 sama F13 itu maksudnya gimana? Oh berarti gaya kedua dilihat dari benda pertama. Jadi nanti gayanya berapa? Oh F1, F2. F1 ini kan berarti H1. F2 berarti Q2. Dia punya jarak berapa? 3 meter. Kemudian
F1 sama F3 berapa? Misalkan ya, misalkan F1-nya ini kan tadi sudah ya, Q1-nya berapa, nanti Q3-nya berapa, jaraknya berapa. Jadi dicari satu-satu dulu. Jadi kalau ada soal yang prosesnya modelnya seperti ini memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi jangan khawatir, nanti pasti bisa. Oke, next. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya saya kasih yang sederhana, jadi nanti yang 1 garis dulu, nanti yang 3 garis ataupun yang siku-siku akan saya berikan di materi selanjutnya. Jadi biar nggak penuh, minggu depan kita bahas materi-materi yang terkait dengan contoh soal, gitu ya. Oke, di sini adalah tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami di Q2. Di mana ya Q2? Oke, di Q2. Kita lihat. Q2 dengan Q1 positif sama negatif, berarti tarik, menarik. Jadi gayanya tarik-menarik. Jadi dari Q2 keluar thread ini ya. Kemudian Q2 dengan ketiga kemana? Dia juga tarik-menarik, berarti thread kayak gini. Jadi gayanya V2 V1 kita cari satu-satu. Tadi yang ingat kan? Kita cari satu-satu. Loh, di situ muatannya. Nah, jadi ini ada beberapa yang salah ya. Mohon maaf, ini minnya harusnya ke atas ya. Jadi nanti coba saya benahi. Untuk negatif, ini negatif. Loh, Bu, muatannya negatif positif kenapa nggak dipakai gitu ya. Oke, muatan positif negatif kalau pada hukum Coulomb itu hanya digunakan untuk oh ini loh kayak tarik, oh ini loh kayak tolak gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian masukkan, nggak usah pusing-pusing dimasukkan oh positifnya kayak gini, nanti positif plus berapa, negatif 2 mikrocoulomb, jadi nggak harus kayak gitu. Oke, ini besar gayanya berapa, hasil akhirnya sebentar. Ini agak ketutupan ya, mohon maaf. Oke. Jadi 80 sama 20. Nah, jadi nanti yang dipengaruhi oleh Q2 Q3 berarti berapa? Kita lihat resultannya kan kayak gini ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti nanti yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Jadi 80 dikurangi 20. Berarti jumlahnya gayanya adalah 60, arahnya kemana? Berarti yang tadi punya besar siapa? F2, 3. Jadi arahnya ke sebelah sana ya, sebelah sana, ke F2, 3. Itu yang lebih besar. Jadi hampir sama kayak kalau kalian tarik tambang ya. Jadi tarik tambang itu kan arahnya kemana? Itu kan berarti yang memiliki gaya yang lebih besar. Oke, saya lanjutkan. Medan listrik statis. What the meaning medan? Medan itu adalah area. Jadi di sini adalah konsep medan itu memandang suatu muatan titik. Jadi ada satu titik. Kemudian di wilayah di sekelilingnya ini adalah areanya. Kalau misalkan satu kelas kalian kelas apa, kelas A misalkan gitu kan. Kamu di dalamnya. Berarti areanya adalah satu ruang kelas itu. Gitu kan. Kemudian dia punya pengaruh. Diingat kalau di titik A yang pertama misalkan ada teman kamu di tengah-tengah itu memiliki aroma parfum yang sangat menyengat misalkan. Yang dekat kan aromanya masih kuat. Semakin jauh, berarti aromanya juga semakin kecil. Jadi di sini gini, medan atau area itu, ya. Jadi kalau misalkan dalam satu area itu berarti interaksinya semakin dekat dengan titik pusatnya, berarti semakin besar medan listriknya, tapi semakin jauh nanti juga semakin kecil. Nah, kalau kalian perhatikan, gini, untuk positif itu berarti arahnya keluar. Jadi sebenarnya listrik itu kan mengalir dari positif ke negatif gitu ya. Nah, berarti positif itu yang keluar, tanda panah yang keluar, kemudian negatif adalah tanda panah yang masuk gitu ya. Besarnya medan listrik atau elektrostatik ini bergantung pada jarak. Oh, tadi kan saya sudah bilang ya, pada jarak muatan dan besarnya muatan sumber yang mengikuti. Jadi kalau kita 1/4 pi epsilon 0 ini bisa diganti apa tadi? Bisa diganti dengan K yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Tadi kan ada pangkat min 9 atau tadi saya coba lihat dulu ya sebentar. Apakah benar 9 pangkat 9? Kita lihat. Oke, K-nya berapa? Oh, 9 kali 10 pangkat 9. Tadi kalau ada tipe di depan yang 10, 109 itu nanti saya benahi pada PDF-nya. Oke, ini tadi sudah, saya lanjut. Ini persamaannya tadi 1/4 pi epsilon 0. Jadi ini bacanya adalah epsilon 0 itu bisa diganti dengan K. Ingat ya, K nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat
9. Nah, ini kok ada air topi sih, Bu? Ini sebenarnya menunjukkan arahnya kemana. Jadi kalau nanti kalian ingin ke jenjang yang selanjutnya, misalkan kuliah atau apapun, akan ketemu model-model seperti ini. Ini namanya adalah analisis vektor, jadi nanti ada, di matematika juga ada. Tapi untuk fisika cukup aja lah kaki per R kuadrat, sudah. Ini pada muatan satu titik, ini juga ditempatkan pada titik tertentu, jadi nanti jaraknya diukur berapa gitu ya. Maka muatan mengalami gaya elektrostatik sebesar, nah ini Q0 dikalikan E. E tadi adalah medan listrik ya, jadi gayanya itu berapa? Oh ternyata adalah muatan sumbernya dikalikan dengan medan listriknya. Oke, ini persamaan medan listriknya. E itu sama dengan F per Q0 tadi kan kalian sudah punya F ya kayak kulom yaitu kakiku per R kuadrat atau kakiku roro lah di sini kalau kita pecah F-nya kita ganti kakiku per roro nanti jadinya E sama dengan kaki per R kuadrat. Kita lihat dulu itu apa sih? Kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. C itu Coulomb ya. Kemudian F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K konstanta Coulomb. Ini tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q q besar muatan listriknya. Q0 besar muatan uji. Oh, ini loh yang saya bilang. Sebenarnya kalian boleh ya pakai Q1, Q2, Q2, Q3, Q atau Q0. Tapi terkadang pada posisi medan ini harus paham besar muatan listriknya berapa gitu kan. Nah, kenapa ini Q-nya kecil ya Bu? Itu berarti besar muatan listriknya, yang besar muatan ujinya kan dia diam, diuji kan namanya diuji kan. Berarti ketika ini dipindah-pindah ujiannya kan tetap yang ada di sini. Nah, kemudian jarak muatan titik tertentu itu adalah R. Oke, ini ada beberapa partikel dalam satu garis lurus sama, tinggal dijumlahkan aja. Kemudian partikel pada sudut tertentu juga sama, jadi nanti pakai persamaan trigonometri atau persamaan sudut tertentu. Oke, ini adalah contoh. Dua muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan. Kita gambar ya. Jadi nanti gini, ketika kalian menemukan soal seperti ini, usahakan digambar dulu. Karena tidak semua soal itu ada gambarnya. Diingat, tidak semua soal ada gambarnya. Jadi diingat, oh 20 cm, ke arah mana ya? Oh di situ ke kanan. Kemudian kanan, sebelah kanan B, misalkan B, tulis gitu kan, kanan. Nah, kemudian yang dicari adalah tentukan kuat medan yang berada di titik C. Kita lihat positif ketemu positif kan jelas dia tolak menolak. Berarti B nanti tanda panahnya ke C gitu kan. Tinggal aja kita lihat. Tadi kan berarti ada dua yang berpengaruh di sini kan. A, B itu kan dipengaruhi A gitu kan. Kemudian apa yang dirasakan C? Dia dipengaruhi oleh B. Berarti kan otomatis C di sini sebenarnya dia kena pengaruh dari A itu sendiri sama B itu sendiri. Jadi ada dua yang mempengaruhi gitu ya. Jadi ingat, B dipengaruhi oleh A, kemudian C sendiri dipengaruhi oleh B. Berarti dia ada dua hal gitu kan. Oke, nanti ini bisa diperhatikan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Jadi K, QA per RA kuadrat, RA-nya kan 40 cm ya. Kemudian di sini 40 ditambah 20. Oke, kenapa? Bu kok enggak 40 kenapa loh? Yang ditanyakan siapa sih? Gitu kan? Yang ditanyakan adalah C. Berarti 40 ditambah B kecil tadi berapa? 20. Jadi C di sini juga dipengaruhi oleh A. Walaupun dia terhalang oleh B. Jaraknya berapa? Berarti 40 ditambah 20. Kemudian B ke C berapa? B ke C itu kan 20 ya. Berarti nanti 0,2 jangan lupa dijadikan ke meter atau satuan-satuan baku. Itu kan. Oke, hukum Gauss. Apa sih hukum Gauss? Hukum Gauss ini ternyata menjelaskan tentang jumlah garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan yang tertutup. Dan kalau menembus itu berarti kan harus tegak lurus ya. Jadi contoh yang paling sederhana itu sebenarnya gini sih. Kalau rumah kalian misalkan ada yang beberapa lubang, kemudian ada cahaya yang masuk. Nah, di situ kan dia sebenarnya akan membentuk garis-garis kayak gini. Tapi yang dia juga ada garis lurusnya kayak gini. Jadi fenomena-fenomena yang itu seringkali terjadi.
Gitu ya. Ini untuk hukum Gauss-nya, persamaannya ini. Oke, biasanya yang ditanyakan adalah berapakah flux listriknya. Di sini adalah pakai Weber satuannya, kemudian E itu apa sih? E tadi kan medan listrik ya, sudah tahu kan? Oke. A adalah luas permukaan, jadi semakin luas permukaannya itu sebenarnya flux listriknya juga semakin besar. Jadi contohnya gini aja, rumah kalian ya, dindingnya banyak yang bolong gitu misalkan, atau gentengnya banyak yang bolong, cahaya yang masuk kan juga semakin banyak. Jadi kuncinya kayak gitu itu. Kemudian sudutnya nanti berapa derajat. Nah, kemudian ada permitivitas udara gitu ya. Jadi ada dua yang bisa kalian gunakan di sini, persamaannya dilihat aja dari nanti yang diketahui apa. Yang pertama adalah EA cos theta atau sigma Hi dibagi dengan epsilon 0. Jadi sebenarnya yang sering terjadi itu sama Kak. Nah, lo cos ini berapa? Ya tergantung. Kalau misalkan 90 ya kita lihat aja cos 90 berapa. Gitu kan? Cos 90 nilainya berapa? Ya, jadi nanti dilihat cos 90 berarti nilainya adalah 0, gitu kan. Yang selanjutnya ini medan listrik pada distribusi muatan kontinu. Jadi ada dua hal yang nanti biasanya memang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pada dua keping sejajar, kemudian pada bola berungga. Dua keping sejajar itu berarti kayak gini, kalau bola berungga itu modelnya bulat kayak gini. Oke, ini adalah digunakan untuk menghitung kuat medan listriknya. Kita langsung masuk ke sini. Konduktor dua keping sejajar. Jadi ada dua keping yang disejajarkan. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada E, berarti tadi adalah ada medan listriknya. Jangan lupa berarti dari positif menuju ke negatif, berarti arah panahnya menuju ke negatif. Kemudian di sini ada rapat muatan. Rapat muatan itu adalah Hi per A. Hi-nya adalah, nah di sini kan ada rapat muatan ya, Hi itu adalah muatannya. Kemudian ada luas penampangnya. Berarti berapakah jumlah flux atau yang menembus dinding itu? Ada sendiri tadi persamanya sudah ada yang di atas bahwa flux magnetiknya adalah E kalikan A cos theta. Gitu ya. Next, konduktor bola berongga. Nah, ini nanti ada beberapa persamaan. Silahkan dicari sendiri. Maksudnya kita biar kalian mau literasi. Jadi kalau posisinya sama dengan R kurang dari R, itu persamaannya kayak apa? Kemudian R itu kayak apa? Kemudian R kurang dari R kayak apa? Jadi nanti penugasannya yang pertama adalah R kurang dari R rumusnya apa? R lebih besar dari R besar. Jadi R itu R jari-jarinya. Itu lebih besar dari muatan titiknya yang diletakkan di situ. Atau R jari-jari sama dengan R itu. Jadi nanti silahkan dicari ya. Persamaan konduktor pada bola berongga. Jadi ini sudah ada kan? Nah, kuat medan listrik di permukaan bola konduktor jika R sama dengan R besar. R itu adalah jarak muatan. Nah, kita lihat ya. Oke. R itu adalah jarak muatan pada titiknya. Gitu ya. Nah, jadi ini dari titik pusat yang hitam ini ke sini berarti nanti R kecil. Kemudian R besar itu apa? R besar itu adalah jari-jarinya dari muatan ini sampai ke bola berongga tadi. Kan bola berongga, di situ punya jari-jari gitu kan. Jari-jari berarti R-nya besar. Kalau R kecil apa? Berarti benda yang diletakkan dari jari-jari itu bisa lebih dari R besar atau kurang dari R besar atau bahkan sama. Kita lihat persamaannya di sini ya. Kalau R besar sama dengan R kecil berarti yang dipakai adalah apa? Yang dipakai mana gitu ya. Oke, kalau R sama dengan R kecil sama dengan R besar, berarti nanti yang dipakai adalah R besar. Karena kan sama kan. Kemudian kalau R besar kurang dari R itu berarti yang dipakai R kecil. Kalau yang kurang dari, nanti silakan dicari. Itu PR buat kalian. Oke, energi potensial listrik. Energi. Energi itu berarti kan ada perubahan ya. Di sini
yang dihasilkan oleh gaya-gaya Coulomb yang konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan. Jadi di sini kan ada perubahan dari kondisi awal menjadi kondisi akhir. Entah itu lebih besar, entah itu lebih kecil. Yang penting adalah adanya perubahan. Ya kan? Kalau adanya perubahan berarti kan ada energi, ada energi potensial awal, ada energi potensial akhir. Jadi persamaannya seperti ini. Loh kok berubah menjadi seperti ini? Ya kita lihat aja EP itu apa sih rumusnya? Gitu kan? Kakiku per R kuadrat kan? Nah, berarti kan ada dua kondisi, ada dua jarak. Misalkan kita bergerak dari 1A 1 meter, kemudian bergerak lagi dari titik awal itu yang 1 meter, kemudian bergerak lagi dari titik awalnya 2 meter. Berarti kan ada perubahan. Pada kondisi 1 meter itu berapa? Jadi kayak gitu. Oke, potensial listrik. Ini adalah perubahan energi potensial persatuan muatan. Jadi tadi kan potensialnya kan energinya, persatuan muatannya yang diuji dipindahkan pada dua titik. Ini juga ada dua, konduktor dua keping sejajar sama bola berongga. Oke, ini adalah konduktor dua keping sejajar. Sama, ada dua keping. Diingat, bergerak dari positif ke negatif, gitu kan? Kemudian E-nya berapa? Ya tinggal kita lihat aja lah. Delta V-nya, beda tegangannya antara dua itu berapa? Dibagi dengan D jaraknya. Semakin dekat dengan jaraknya, berarti kan semakin besar E-nya. Karena berbanding terbalik. Jadi kayak gini ya. Oh, berarti kan semakin besar ya. Semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, semakin kecil. Kalau bola berongga ini juga sama ya. Jadi hampir sama dengan yang tadi, bahwa nanti kaitannya kalau R-nya posisi besar di mana, kemudian R-nya yang kecil posisinya di mana, itu juga hampir sama. Jadi di dalam dan di kulit bola, di dalam kan lingkaran, gitu ya. Kalau kita lakukan lingkaran, di dalam atau di kulitnya yang sebelah sini, itu berarti dianggap beda potensialnya adalah sama. Jadi dia memiliki hal yang sama, besar yang sama, yaitu kakiku per R. Gitu kan? Berarti di dalam ataupun di luarannya sini berarti R-nya besarnya sama. Dianggap pakai R besar. Kemudian kalau yang di luar ya tergantung R-nya berapa. Kan semakin keluar jaraknya semakin jauh, berarti nanti beda potensialnya juga semakin kecil. Jadi kayak gitu ya. Ini adalah contoh soal. Bola dimuati berarti dia positif ya, 4 kali 10 pangkat minus mikrokulom. Hitung potensial titik yang berjarak 0,2 meter dari muatan, beri label titik A misalkan. Jadi nanti kalian gambarkan aja. Dan titik yang berjarak 0,4 dan muatan B diberi label titik B, gitu kan. Beda potensial antara A dan B. Kalau kalian perhatikan di situ kan jaraknya aja udah berbeda ya, 0,2 sama 0,4 gitu kan. Kemudian usaha yang diperlukan berapa? Nah, kita lihat satu-satu. Di titik VA, berarti kan kakiku per RA. Kita cari dulu. Oh, ternyata di RA nilainya VA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 volt, gitu ya. Itu bukan RA ya, tapi VA. Jadi nanti saya edit VA. Kemudian RB berapa? Di titik RB, VB-nya semakin jaraknya jauh, berarti kan semakin kecil. Kalau kalian perhatikan kan 0,2 sama 0,4, berarti kan separuhnya. Kalau separuhnya berarti 0,9. Kemudian beda potensialnya berapa? Beda potensialnya itu kan berarti dikurangi VB dikurangi VA. 0,9 dikurangi 1,8, berarti kan separuhnya, berarti 0,9. Lupa di sini kok 900. Gitu ya, berarti kalau kalian perhatikan 0,9 kali 10 pangkat, sebentar ya. Oh, di sini saya ada yang salah ya, ini seharusnya 9,00. Jadi nanti saya edit dulu ya. Ini seharusnya 9,00 kali 10 pangkat 4 volt, gitu kan. Ini harusnya 9,00 gitu kan. Nah, kalau kalian perhatikan di bawahnya, ini yang di bawah sudah dibenahi, bahwa usaha adalah gaya konservatif medan listrik berkaitan dengan beda energi, potensial listrik, usaha untuk memindahkan muatan Q0, 1,6 dan selanjutnya. Jadi nanti W-nya berapa? W-nya adalah 1,44 kali 10 pangkat min 14 Joule gitu ya. Yang terakhir adalah kapasitor. Apa sih kapasitor gitu ya? Kapasitor, kalian kan sudah kenal ya, sudah sering, apalagi kalau jurusan tertentu yang misalkan kelistrikan.
Itu digunakan untuk menyimpan energi yang dimanfaatkan pada apa? Power supply, channel tunneling, atau kalau enggak yang sekarang adalah pada charger HP. Itu menggunakan prinsip dari kapasitor, yaitu menyimpan energi. Nah, kemudian kapasitansi kapasitor. Jadi kapasitor itu punya kapasitansi. Nanti persamanya apa? C sama dengan Q per V. V-nya apa? V-nya adalah beda potensial, kemudian Q-nya adalah muatan, C-nya adalah kapasitansi kapasitor. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Jika terletak pada dieelektrik bukan udara, ya, jadi bukan udara, maka persamaannya jadi kayak gini ya, C epsilon 0 epsilon R dikalikan A per D. Jadi di sini kan ada A-nya, ada D-nya, permisivitas udara. Kalau ini kan berarti kalau di udara berarti tinggal pakai aja yang epsilon 0. Tapi kalau yang beda lagi tempatnya, itu berarti kan harus tahu permitivitasnya benda itu, gitu ya. Berarti namanya epsilon R, gitu kan. Kemudian lihat luas tiap keping meter persegi. Jangan lupa C adalah kapasitansi. Biasanya sebutnya adalah farad, gitu kan. Kemudian D adalah jarak pisah antara keping. D-nya itu harusnya dikecil, gitu ya. Oke. Ada dua rangkaian, seri sama paralel. Ini hampir sama dengan listrik, tapi diingat pada kapasitor, kalau rangkaiannya seri, justru 1 per C. Gitu ya, 1 per C. Kalau di listrik kan, serinya itu kan tinggal dijumlahkan ya, R1, R2, R3, R gitu kan. Tapi kalau pada kapasitor, itu kalau di seri, justru 1 per C. Jadi nanti lebih menyimpannya itu lebih bagus pada paralel, gitu ya. Untuk paralelnya tinggal dijumlahkan C1, C2, dan seterusnya. Gitu. Energi kapasitansi kapasitornya gimana? Gitu kan. Q itu kan C kali V. Tadi kan yang di awal kan ada kan C sama dengan Q per V gitu kan. Ya tinggal kita masukkan aja. Kita cari C-nya dulu, jangan lupa. Jadi kalau nanti jumlahnya lebih dari 1, C-nya kan harus tahu dia seri atau paralel atau kombinasi misalkan. Gitu kan. Kemudian W-nya gimana? W itu kan usaha. Yang berubah siapa tadi? Nah, gitu kan. Berarti setengah kali Q kuadrat per C, atau tadi kan ini bisa ya, kok dapat Q per V? C itu kan Q per V kan? Nah, jadi tinggal Q per V atau 1 per CV kuadrat. Tinggal kalian pilih yang mana. W itu sama dengan EP adalah energi yang tersimpan pada kapasitor. Kemudian C kapasitas kapasitor, satunya tadi farad atau newton per coulomb. Terserah kalian mana yang dipakai. Kemudian Q adalah muatan yang tersimpan, V adalah beda potensial antara keping kapasitor. Ini contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang sudah kombinasi. Nanti silakan dipelajari sendiri. Berarti di sini antara CP. Dari sini dulu ya. Oke, ini ada beberapa contoh ini ya. Kebetulan pengisian berarti ternyata VC berapa KA, EC3 dan BV3. Jadi nanti kalian amati kenapa bisa seperti itu. Oke, kalau yang seri tadi kan 1 per C ya, berarti 1 per CP1 ditambah 1 per C3, nanti dicari. Kemudian inilah dari sini dulu ya. Mohon maaf ini saya gambarnya agak dari bawah dulu harusnya. Oke. Ini C1 sama C2 kita paralel. Kalau paralel kan tinggal ditambah C1 ditambah C2. Berarti masuk ke CP1 gitu kan. CP1 dengan C3 itu kan seri. Berarti kan 1 per CP1 ditambah 1 per C3. Dapatnya berapa? CP3. Nanti saya kasih keterangan ya. Yang pertama adalah yang bawah dulu, yang kedua, yang ketiga nanti saya benahi. Kemudian, nah ini ada beberapa, nanti diamati. Kok bisa ya gitu kan. Oh ini kan sudah ada C1 sama C2 berapa, kemudian nanti di paralel lagi berapa, jadi kayak gitu. Kemudian menghitungnya, PP berarti di titik mana. Penerapan listrik statis. Ternyata ini sudah sering kita alami, tapi terkadang apa sih gunanya fisika? Kadang kan mikir kayak gitu ya. Ternyata ini, penerapan listrik statis, walaupun bersifat sementara, itu adalah menempelnya debu pada layar TV. Kadang kan kalian nggak nyadar ya ternyata itu bukan karena apa dan lain sebagainya. Ternyata di sini debu itu sendiri ternyata ditarik secara listrik. Nah, sebuah layar TV secara konstan ditembaki oleh elektron-elektron yang dihasilkan oleh bedil elektron sehingga layar TV itu akan bermuatan negatif. Muatan negatif inilah yang menginduksi partikel debu dalam udara yang ada di depan kaca TV sehingga akhirnya debu mendapat gaya tarikan dan dapat menempel pada layar TV. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau
sering nggak digunakan ya, sering sering digunakan tapi tidak kita bersihkan. Ternyata di situ kan TV-nya memiliki tadi adalah secara listrik. Yang selanjutnya adalah ini realita yang ada. Petir merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis karena terjadi adanya perpindahan elektron. Petir hanya muncul dalam waktu yang singkat. Ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan menghilang. Ya. Ketika langit kelebihan elektron, petir pun akan muncul mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang paling rendah. Biasanya ini sering terjadi pada daerah-daerah yang kalau di Trenggalek itu di dekat sawah-sawah itu biasanya sering ya terjadi, apalagi di samping SMK itu sering. Karena elektron di langit yang sudah terlalu menumpuk, petir akan secara cepat menyambar benda-benda tinggi yang ada di bumi. Biasanya kenapa kok bendanya langsung yang benda tinggi, kemudian di situ yang sifatnya konduktor, berarti kayak misalkan tubuh kita itu konduktor yang bagus ya, karena cairannya uh, banyak gitu kan. Kemudian air itu juga konduktor yang bagus, tumbuh tanaman-tanaman yang di situ sifatnya masih hidup itu juga adalah konduktor yang baik. Yang terakhir adalah ini penerapan listrik statis pada printer laser ya. Printer laser ini bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum bermuatan positif berputar, laser itu bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif gitu. Ternyata prinsipnya seperti itu. Oke. Tugas yang pertama tadi katanya dengan kalian mencoba mencari persamaan-persamaan yang ada, kemudian yang di situ adalah untuk potensial listrik, gitu kan. Tadi kan ada medan listrik, ada potensial listrik, tapi yang paling utama sebenarnya penugasannya ini ya. Waktu pengerjaan 2 minggu, diingat 2 minggu dari penugasan distribusi, misalkan berarti kalau hari Senin berarti 2 minggu setelah hari Senin itu maksimal. Jadi saya nggak akan ada misalkan, Bu saya belum membuatkan tugas karena ini bla 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 bla. Silakan cari warung kopi yang buka. Saya kasih waktu yang masih lama. Gitu kan. Kemudian buatlah video singkat terkait dengan listrik statis. Jadi kamu jelaskan alat dan bahannya ini loh gitu kan. Ini penggaris, ini adalah kertas yang sudah dipotong. Kemudian kain, saya menggunakan rambut misalkan atau kain kering. Kemudian cara pengerjaannya gimana? Jadi kamu jelaskan. Proses yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahannya A, B, C itu kamu sebutkan. Yang kedua adalah saya menggosokkan pada kain yang kering, kemudian benda saya tarik. Kemudian penggaris yang tadi sudah digosok-gosokkan itu diletakkan di atas kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Sampai nanti nampak pada penggaris itu kertasnya terangkat. Jadi gitu ya. Kemudian kamu jelaskan konsep dasar listrik statis yang terjadi pada pekerjaan yang kamu lakukan. Oke, good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.